Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Budi Ardiansah dari Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret dengan NIM G00244149. Kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman apa yang saya ketahui mengenai kranium, ekstremitas superior, dan juga ekstremitas inferior. Oh iya, disclaimer sedikit bahwa materi yang saya peroleh ini saya dapatkan dari beberapa sumber. Sumber-sumber yang saya gunakan yang pertama ada Grace Basic Anatomy, yang kedua ada Soputa, dan yang ketiga ada Raul atau Rangkuman Anatomi Umum Lengkap yang disajikan oleh Asisten Laboratorium Anatomi FKUNS, dan juga PowerPoint atau PPT dari Asisten Laboratorium Anatomi FKUNS. Baik, yang pertama-tama kita membahas kranium. Nah, latar belakang kenapa kita membahas kranium, karena adanya sebuah soal di mana Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tak bisa membuka mulutnya. Nah, kita diminta untuk menjelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap, serta menjelaskan penyusun muskulus masticator beserta fungsinya dan inervasinya. Nah, sebelum kita masuk ke os mandibula, kita jelaskan dulu sih apa itu kranium. Jadi, berdasarkan anatomi dan fungsinya, kranium dibagi menjadi dua, yaitu neurokranium dan juga viscerokranium. Nah, neurokranium merupakan bagian kranium yang berfungsi untuk melindungi otak, atau encephalon. Neurokranium atau ossa cranii terdiri dari 8 tulang. Nah, dia terdiri dari 4 tulang tunggal dan juga 2 tulang yang berpasangan. Apa saja sih 4 tulang tunggal itu? 4 tulang tunggal itu ada os frontale, os ethmoidal, os sphenoidal, os occipitale. Nah, sementara 2 tulang yang berpasangan adalah os temporal dan juga os parietal. Nah, lantas viscerokranium itu apa? Viscerokranium merupakan bagian dari kranium yang meliputi bagian anterior kranium seperti penyusun tulang wajah, cavitas nasalis, dan cavitas orbita. Nah, viscerokranium atau ossa fasciae terdiri dari 14 tulang. Jika kita gabungan osioideum maka terdiri dari 15 tulang. Nah, yang termasuk viscerokranium adalah viscerokranium itu terdiri dari 2 tulang tunggal dan juga 6 tulang berpasangan. 2 tulang tunggal itu ada os mandibula dan juga os vomer. Sementara 6 tulang yang berpasangan ada concha nasalis inferior, ossa maxilla, ossa lacrimal, ossa palatinum, os nasal, dan os zygomaticum. Nah, itu mengenai neurokranium dan viscerokranium. Nah, ini os viscerokranium seperti yang bisa kita lihat. Di sini ada os nasal, terus ada os zygomatica, terus ada os os maxilla dan juga os mandibula. Sementara di samping ada beberapa selain viscerokranium ada juga beberapa neurokranium seperti os frontale, os parietal, dan juga os temporale. Nah, kita langsung aja ke os mandibula. Jadi, os mandibula itu apa sih? Os mandibula merupakan bagian dari viscerokranium, di mana di os mandibula itu tersusun dari satu korpus dan juga sepasang ramus. Nah, ramus itu dan korpus nanti bertemu di angulus mandibula di masing-masing sisi. Jadi korpus itu yang bagian horizontal, sementara yang ramusnya itu yang bagian vertikalnya itu yang hampir vertikal. Terus pertemuan antara si korpus dan si ramus itu berupa angulus yang diberi nama angulus mandibulae. Nah, oh ya, ini saya menyajikan pandangan anterior dan juga pandangan lateral ya teman-teman. Terus di slide berikutnya ada juga pandangan posteriornya. Nah, terus kembali lagi ke tadi, angulus mandibulae merupakan tempat melekatnya ligamen stylomandibulare. Nah, os mandibulare merupakan os tunggal, namun awalnya merupakan dua os yang menyatu selama tahap perkembangan. Nah, garis fungsi penyatuannya itu disebut simfisis mandibulae. Ini simfisis mandibulae itu bisa kita lihat di ini pandangan posterior di bagian bawah tengah ini ada simfisis mandibulae. Nah, di bawah simfisis mandibulae itu terdapat spina mentalis. Spina mentalis nantinya dilalui oleh musculus genioglossus dan juga musculus geniohyoideus. Sementara itu, di kiri dan kanan dari simfisis mandibulae juga terdapat fossa yang bernama fossa digastrica yang nantinya dilalui oleh musculus digastricus venter anterior. Nah, pada corpus mandibulae terdapat tepi. Ini harus kita kembali ke slide yang tadi ya teman-teman. Di
korpus mandibular terdapat tepi atas yang disebut pars alveolaris dan juga tepi bawah yang disebut basis mandibulae. Nah, pada pars alveolaris itu terdapat arcus alveolaris yang berguna untuk letak ditempati akar gigi. Jadi dia tuh cekungan yang ditempati untuk akar giginya itu. Nah, dia juga merupakan tempat letaknya dari si radik dentes. Jadi ini kelihatan di sini ya gambar ada cekungan-cekungan, terus atasnya itu ada si giginya itu. Nah, itu mengenai apa namanya os mandibulae. Terus selain itu di bagian ramus dari mandibula itu terdapat dua prosesus. Yang depan ini yang lancip namanya prosesus coronoideus, sementara yang membuat ini namanya prosesus condylaris. Proses coronoideus itu nanti dilekati dengan musculus temporalis, sementara proses condylaris itu nanti akan bersendi sama fossa mandibularis os temporal yang membentuk articulatio temporomandibularis. Nanti artikulasi temporomandibularis akan kita jelaskan setelah ini ya teman-teman. Nah, tadi kan udah tuh apa aja sih sebenarnya bangunan-bangunan lain yang belum aku sebutin. Pertama, kalau kita lihat dari atas ya, di pandangan anterior tuh ada prosesus coronoideus sama condylaris. Itu tadi udah aku jelasin. Terus ramus mandibularis itu bagian yang tegak. Sebenarnya linea oblik itu merupakan garis-garis, karena namanya linea berarti garis, oblik itu berarti melengkung. Yang ada di ini depannya si ramus mandibula, bagian depan dari ramus mandibulae. Terus habis itu ada foramen mental. Foramen itu lubang atau lubang, terus mental itu bagian si ini namanya apa? Dagu. Nah, si foramen mental ini itu biasanya dipakai atau diidentifikasi sama dokter gigi untuk melakukan tata laksana anestesi lokal atau penyuntikan lokal supaya tidak terjadi kerusakan syaraf dan analgesiknya itu bisa efektif. Terus di bawah foramen itu ada basis mandibulae yang tadi aku jelaskan juga. Terus ada itu pergulum atau penonjolan dari mental. Terus di sebelah tengahnya itu ada protuberansia mentalis. Terus udah, itu yang dari pandangan anterior. Kalau dari pandangan lateral, ada yang nggak bisa kelihatan nih. Apa tuh? Yang pertama, ada incisura mandibulae atau cekungan di mandibula itu. Terus si proses condylaris ternyata tuh atas kaput dan juga fovea, teman-teman. Dah, terus kita ke pandangan posterior. Nah, pandangan posterior ternyata wah, lebih complicated lagi nih. Nah, mungkin aku jelasin juga ya bangunan penting yang ada di os mandibula sekalian. Jadi di os mandibula, khususnya di pandangan posterior tuh banyak bangunan penting. Pertama tuh ada tuberositas masseterica. Oh maaf, ini di pandangan lateral, sorry. Di tuberositas masseterica, jadi ini tempat untuk melekatnya musculus masseter. Terus juga ada foramen mental. Ini nanti dilalui oleh arteri, vena, dan juga nervus mental ya. Terus habis itu ada foramen mandibula, ini di sebelah kanan kiri ada dua. Itu dilalui oleh arteri, vena, dan juga nervus alveolaris inferior. Terus di atasnya itu ada lingula mandibulae. Lingula mandibulae ini dilekati oleh ligamen spheno-mandibulare. Terus di bawahnya dari foramen mandibula ada namanya sulcus mylohyoideus atau nanti dilalui sama arteri, vena, dan juga nervus mylohyoideus. Terus ada juga bawahnya lagi nih, semakin ke bawah kita lihat linea myohidea yang mana dia dilalui oleh musculus mylohyoideus. Terus tadi dekat simfisis mandibulae ada namanya di dekat linea mylohyoidea ada namanya fovea submandibularis. Nanti dilekati sama atau ditempati sama glandula submandibularis. Sementara bawahnya ini ada fovea sublingualis nanti ditempati oleh glandula sublingualis gitu. Nah, itu mengenai os mandibula. Berikutnya akan kita bahas mengenai articulatio temporomandibularis. Jadi articulatio temporomandibularis ini disusun oleh 3 ligamen. Yang pertama ada ligamentum lateral. Ligamentum lateral ini paling dekat sama sendi. Dia tepat di lateral dari capsularia dan berjalan ke diagonal ke belakang dari margo tuberculum articulare ke column mandibulae. Yang tepatnya di tengah ini. Terus juga ada ligamentum spheno-mandibulare yang berada di sebelah kiri. Dia berada di medial dari sendi temporomandibularis, berjalan dari spinoosis sphenoidalis pada basis cranii menuju ke lingula mandibulae pada sisi media ramus mandibulae. Sementara yang terakhir itu ada ligamentum stylomandibulare. Dia berjalan dari prosesus styloideus, tulang temporal, menuju tepi posterior dan triangulus mandibulae. Nah, itu ligamentum menyusunnya. Terus pergerakannya apa aja? Pergerakannya ada 4. Pertama itu depresi, dia digerakkan ke bawah.
dipengaruhi oleh gravitasi dan juga musculodigastricus genohyoideus dan juga mylohyoideus. Terus abis itu ada elevasi atau gerakan ke atas, itu dipengaruhi oleh musculus temporalis, musculus masseter, dan juga musculus pterygoideus medialis. Terus dua gerakan lainnya ada protrusion sama retraksi. Kalau retraksi itu dipengaruhi oleh sabut-sabut posterior temporalis bagian dalam masseter dan musculus genohyoideus dan juga digastricus. Sementara protrusion dipengaruhi oleh musculus pterygoideus lateralis yang dibantu sama pterygoideus medialis gitu. Nah, terus apa lagi ya yang mau aku jelasin? Bentar. Harusnya udah semua sih kalau osa. Terus mungkin kita next saja ke musculus masticatoris. Nah, musculus masticatoris itu apa? Jadi musculus masticatoris adalah sebentar ya teman-teman. Kita membahas musculus masticatoris. Nah ini, jadi musculus masticatoris merupakan otot yang berfungsi untuk menggerakkan mandibulae pada saat mengunyah dan berbicara. Nah dia tersusun dari 4 otot, yaitu musculus masseter, yang bagian di kiri, gambar kiri itu kelihatan jelas, terus itu di musculus temporalis, dan juga di bagian kanan kita bisa lihat musculus pterygoideus lateralis dan juga musculus pterygoideus medialis. Nah, di bagian ini kita bisa mengetahui origo dan juga insersionya teman-teman. Nah, jadi dari origo dari musculus masseter tuh bagian superficialnya itu di processus maxillaris tulang zygomaticum dan bagian 2/3 anterior processus zygomaticus tulang maxilla. Sementara bagian profundusnya itu di aspectus medialis, arcus zygomaticus, dan bagian posterior mago inferiornya. Terus insersionya di mana? Insersio dari superficialnya itu di angulus mandibulae dan bagian posterior yang terkait facies lateralis ramus mandibulare. Sementara bagian profundusnya itu di bagian tengah dan atas ramus mandibulae tinggi processus coronoideus, teman-teman. Nah, mereka si mulus masseter ini dipersyarafi oleh nervus massetericus dari trunkus anterior nervus mandibularis. Dan fungsinya untuk elevasi dari si mandibula itu sendiri. Nah, yang kedua adalah musculus temporalis. Dia di origonya di tulang fossa temporalis dan fascia temporalis. Insersionya di processus coronoideus, mandibula, dan margo anterior ramus mandibula yang hampir jauh dentes molares terakhir. Ia dipersyarafi dengan nervi temporalis profundi dari truncus anterior nervus mandibularis. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu buat elevasi dan retraksi mandibula, teman-teman. Terus yang ketiga tuh ada musculus pterygoideus medialis. Dia tuh di bagian caput profundusnya itu berorigo di facies medialis lamina lateralis processus pterygoidei dan processus pyramidalis tulang palatinum. Sementara caput superficialnya itu berorigo di tuberositas maxillae dan processus pyramidalis tulang palatinum, teman-teman. Terus insersionya tuh di permukaan medial mandibula dekat angulus mandibula. Nah, ia dipersyarafi oleh nervus pterygoidei medialis dari nervus mandibularis dan fungsinya untuk elevasi dari si mandibula. Nah, yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis. Caput superiornya berorigo di atap fossa infratemporalis, sementara caput inferiornya itu berorigo di facies lateralis lamina lateralis processus pterygoideus. Nah, insersinya di kapsula sendi temporomandibularis pada daerah perlekatan discus articularis dan fovea pterygoidea pada kolum mandibulae. Persyarafannya itu dipersyarafi oleh nervus pterygoidei lateralis dari truncus anterior, nervus mandibularis, atau dari ramus buccalis. Nah, fungsinya itu untuk prostrusi dan gerak dari sisi ke sisi mandibula. Nah, ini sih vaskularisasi dan inervasinya. Tadi beberapa udah aku jelaskan di depan. Jadi untuk vaskularisasi arteri itu yang dari arteri cartus dia akan bercabang akan ke arteri submentalis, arteri alveolaris inferior, dan juga arteri ini mentalis, terus juga labialis inferior. Sementara venanya ada nanti vena submentalis, terus juga vena communis nervi hypoglossy, terus habis itu macam-macam. Ini mungkin kalau teman-teman masih bingung tadi apa aja sih, bisa di replay ke depan lagi. Terus inervasi syarafnya juga beberapa syaraf itu ada nervus mentalis, nervus lingualis, dan juga nervus alveolis inferior. Jadi itu mengenai kranium dan juga soal pertama. Berikutnya kita akan membahas ekstremitas superior.
atau soal kedua. Jadi dilatar belakangi oleh seorang yang merasa lemas pada tangan tepatnya di gigi 1-3, tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam, jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebrachiii dan manus, serta jelaskan anatomi pada muskulus regio antebrachium beserta kinesiologinya. Jadi apa sih yang mendasari penyakitnya atau penyakit klinis apa yang kena ke pasien ini? Jadi dia tuh menderita penyakit hand of Ape atau deformitas tangan simian, di mana ini kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk menggerakkan jempol jauh dari telapak tangan. Deformitas ini disebabkan oleh kerusakan saraf, khususnya saraf median distal, yang mempengaruhi otot-otot yang mengontrol gerakan jempol, terutama otot oponen polisis. Nah, akibatnya individu dengan kondisi ini mengalami kehilangan fungsi jempol yang signifikan, sehingga sulit untuk melakukan gerakan seperti menyengkram atau menjepit teman-teman. Nah, tadi kan kita bahas ekstremitas superior ya. Jadi ini secara umum ekstremitas superior itu ada ini, dimulai dari cingulum membri superior, terus ada pars libera. Nah, pars libera itu terbagi lagi menjadi brachium, cubita, antebrachium, sama manus. Oke, ini bagian regiobrachium ada os humeri. Mungkin karena ini berhubungan sama nanti artikulasi, aku akan jelaskan secara singkat ya mengenai os humeri. Jadi os humeri itu akan bersendi dengan scapula pada artikulasi humeri, serta dengan radius dan ulna pada artikulasi cubiti. Nah, diaphysis os humeris itu merupakan os longum yang dapat dibedakan ke dalam caput, corpus, dan condylus. Atau dapat juga dibedakan menjadi epiphysis proximalis dan juga corpus dan epiphysis distalis. Nah, di epiphysis proximalis itu terdapat beberapa bagian penting seperti caput humeri, terus column anatomicum, tuberculum majus, tuberculum minus, terus juga sulcus intertubercularis, dan juga column chirurgicum, crista tuberculi dan majoris, crista tuberculi minoris. Sementara di bagian corpusnya itu, dia tuh tersusun atas 2 margo dan 3 facies. Ada margo lateral dan margo medial. Sementara fasiesnya ada fasies anterior lateralis, fasies anterior medialis, dan juga fasies posterior. Nah, di epiphysis distal humerinya itu ada beberapa bagian lagi nih. Ternyata ada capitulum humeri, yang mana dia tuh nanti akan berfosa terletak di sebelah lateral yang namanya bersendi dengan fovea capituli radii. Di sebelah proximalnya terdapat fossa radialis untuk tempat margo anterior caput radii. Ketika antibateon dalam posisi fleksi. Nah, terus habis itu ada trochlea humeri. Dia merupakan bagian medial fasies articularis yang akan bersendi dengan incisura semilunaris ulnea atau incisura trochlealis. Bagian proksimalnya terdapat fossa coronoidea sebagai tempat processus coronoideus ulna ketika antebrachiumnya dalam posisi fleksi juga. Nah, terus juga ada di bagian dorsalnya tuh ada epicondylus lateralis dan juga epicondylus di bagian dorsalnya tuh ada fossa olecrani yang akan ditempati oleh olecranon ketika antebrachiumnya dalam posisi ekstensi gini. Nah, terus terdapat 2 penunjulan tulang yaitu epicondylus lateralis, dia di bagian untuk perlekatan ligamentum collateral radial articulatio cubiti yang sebagai origo dari tendo musculosupinatores sama extensores antebrachium. Sementara epicondylus medialis itu tempat perlekatan ligamentum collateral ulnar articulatio cubiti. Kalau tadi lateral itu untuk radial, medialis itu untuk ulnar. Nah, dia tuh sebagai origo dari pronator teres, flexores antebrachium. Terus juga di fasies dorsalis epicondylus medialis terdapat sulcus nervi ulnaris yang dilalui oleh nervus ulnaris. Nah, kalau tadi di bagian posterior dari humeri itu ada juga sulcus nervi radialis yang dilalui oleh nervi radialis, teman-teman. Oke, itu yang regiobrachium brachii yang akan aku skip. Terus habis itu kita akan membahas lebih detail mengenai regio antebrachii. Nah, regio antebrachii itu terbagi menjadi 2, ada os ulna dan juga os radius, teman-teman. Nah, pertama akan aku bahas dulu mengenai os ulna. Jadi os ulna itu merupakan os longum yang terletak pada sisi medial atau sisi dalam dari antebrachium, segaris dengan digiti minimus atau kelingking. Nah, bagian proksimal os ulna itu berukuran besar yang akan bersendi dengan ahumerus pada articulatio cubiti dan dengan caput radii pada articulatio radio ulnaris proximalis. Sedangkan bagian distalnya kecil yang akan bersendi dengan radius pada articulatio radio ulnaris distalis. Nah, nanti keduanya tuh akan kedua sendi tersebut akan membuat gerakan pronasi dan supinasi dari si manusnya. Nah,
os ulna itu dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, epifisis proximalis, corpus, dan epifisis distalis. Epifisis proximalis berarti dekat dengan atas. Nah, terdapat beberapa bangunan penting. Yang pertama, olecranon. Itu tonjolan besar yang akan menempati fossa olecrani humeri saat antebrachium posisi ekstensi. Terus permukaan posterior akan menjadi insertio musculus tricebrachii, sedangkan pada margo lateral medialis akan dilekati dengan musculus flexor carpi ulnaris, dan pada margo lateralisnya dilekati musculus anconeus. Nah, terus yang kedua ada processus coronoideus, tonjolan berbentuk segitiga yang akan menempati fossa coronidea humeri saat antebrachiumnya fleksi. Nah, pada fasies distalisnya terdapat tuberositas ulnae untuk insertio musculus brachialis. Terus yang ketiga ada incisura trochlearis, disebut juga incisura semilunaris, merupakan lekukan besar yang dibentuk oleh olecranon dan processus coronoideus. Incisura ini akan bersendi dengan trochlea humeri, dan tepi incisura untuk pelekatan ligamentum collateral ulna di medial dan ligamentum posterior di lateral. Wow, banyak ya teman-teman. Terus ada juga yang keempat ada incisura radialis. Itu cekungan sempit memanjang di lateral processus coronoideus yang akan bersendi dengan circumferentia articularis radii membentuk articulatio radioulnaris proximalis. Nah, ujung yang menonjol itu untuk pelekatan ligamentum annular radii. Jadi sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa keluar itunya pointernya, jadi aku jelaskan secara lisan aja. Nah, tadi udah mengenai epifisis, berikutnya akan aku jelaskan mengenai korpus dari ulna sendiri. Nah, si ulna itu memiliki 3 margo dan juga 3 fasies. Yang pertama tuh margo anterior, ciri khasnya tuh halus. Nah, dia tuh mulai dari medial processus coronoideus sampai processus teleoideus. Pada bagian proksimalnya, untuk perlekatan musculus flexor digitorum profundus, dan di bagian distal terdapat crista musculus pronatoris sebagai tempat perlekatan origo musculus pronator quadratus. Nah, margo ini membatasi fasies anterior dan juga posterior, teman-teman. Terus juga margo posterior, dia mulai dari apex olecranon dan berakhir di proses teleoideus. Margo ini sebagai tempat perlekatan aponeurosis dari tendo musculus flexor carpi ulnaris dan musculus flexor digitorum profundus. Margo ini membatasi fasies medial dan juga fasies posterior. Terus yang kedua ada margo interoseus yang ciri khasnya tajam. Margo ini membatasi daerah trianguler dan terdapat origo musculus spinator pada bagian proksimal tajam. Terus pada bagian proksimal tajam dan terdapat perlekatan membrana interoseus. Terus margo memisahkan fasies anterior dengan fasies posterior. Nah, ada 3 fasies. Pertama itu fasies anterior. Ini fasies di bagian proksimal terdapat origo musculus flexor digitorum profundus, dan di bagian distal ditutupi oleh musculus pronator quadratus. Terus fasies posterior di bawah incisura radialis terdapat fossa supinator yang mempermudah gerakan tuberositas radii. Ke arah distal, fasies ini dibagi oleh linea perpendicularis menjadi bagian medialis yang ditutupi musculus extensor carpi ulnaris, dan bagian lateral origo musculus abductor pollicis longus. Terus habis itu gini. Jadi dia tuh ditutupi musculus extensor carpi ulnaris di bagian medialnya. Terus bagian lateralnya itu menjadi origo dari musculus abductor pollicis longus. Nah, musculus extensor pollicis longus dan musculus extensor indicis juga berorigo di lateral ini. Nah, di bagian lateral juga terdapat crista supinator, teman-teman, sebagai tempat origo musculus spinator. Nah, yang terakhir ada fasies medialis, itu bagian proximalis fasies medialis terdapat origo musculus flexor digitorum profundus. Nah, yang terakhir ada epifisis distalis. Jadi pada ujung distal ulna terdapat 2 peninggian. Di sebelah lateral lebih besar dan membulat yang disebut capitulum ulna, sementara tonjolan ini mempunyai fasies articularis yang disebut circumferentia articularis. Circumferentia articularis ulna yang akan bersendi dengan incisura ulnaris radii, sedangkan di bagian medial menyempit dan lebih menonjol yang disebut processus teleoideus. Itu mengenai os ulna. Berikutnya adalah os radius. Os radius terletak pada sisi lateral antebrachium, teman-teman, segaris dengan pollex atau ibu jari. Nah, ukuran os radius ini kebalikan dari ulna. Jadi yang besar tuh di distal, sementara proksimalnya kecil. Terus di proksimal itu bersendi dengan humerus pada articulatio jupiti, dan dengan ulna pada articulatio radioulnaris proximalis. Nah, ujung distalnya malah bersendi dengan os lunatum dan os scapoideum pada articulatio radiocarpalis. Sementara kalau sama ulna itu membentuk namanya articulatio radioulnaris distalis. Nah, dia juga sama kayak tadi ulna, ada epifisis proksimal, korpus, sama juga epifisis distal. Nah, epifisis proksimalnya itu ada caput radii,
yang terletak di ujung atas dan berbentuk bulat kecil. Terus fovea capitulum radii, permukaan atas dari kaput yang cekung dan akan bersendi dengan capitulum humeri, membentuk artikulatio humero-radialis, teman-teman. Terus circumferentia articularis radii merupakan permukaan distal kaput yang akan bersendi dengan incisura radialis ulnae yang diperkuat dengan ligamentum annular radii. Terus habis itu yang keempat ada column radii, itu merupakan bagian menyebut distal dari kaput yang di bagian belakangnya terdapat insertio musculus spinator. Terus di korpusnya itu ada berbentuk di bagian proksimalnya berbentuk silindris, sementara di bagian distalnya sudut-sudut. Terus ujung proksimal terdapat tonjolan yang menghadap ke os ulna yang disebut tuberositas radii, yang tempat insertio tendo musculus biceps brachii. Sementara di korpus ada dua fasies, yaitu fasies polaris atau anterior dan dorsalis atau posterior. Kedua dataran ini saling bertemu ke arah ulna sebagai crista introsea, yang nanti akan dilekati oleh jaringan ikat membrana introsea yang akan ditembus oleh arteri introsea posterior. Nah, ke arah distal, si korpus mempunyai fasies lateralis dan fasies medialis, dan pertemuannya disebut margo dorsalis atau margo posterior. Dia dimulai dari tuberositas radii sampai proses teledeus. Sementara margo volaris dimulai dari proximal column sampai distal processus teledeus, teman-teman. Nah, dia punya tiga fasies. Margo anterior tuh ciri khasnya halus. Terus itu lanjutan dari tuberositas radii yang terletak di medial. Terus posterior itu cuma jelas sepertiga di tengah panjang os radii. Terus introseus itu tajam. Dia perlekatan membrana introseus, dan dia juga memisahkan antara fasies anterior dan juga fasies posterior. Nah, terus tiga fasies apa aja sih, Mas? Fasies itu ada fasies anterior, halus dan tidak memiliki ciri khusus kecuali rigid tajam yang menonjol dan bentuk margo lateral. Terus yang fasies kedua itu fasies posterior, ditandai oleh tuberculum dorsal yang dilekati oleh musculus extensor pollicis longus. Nah, yang ketiga adalah fasies lateralis. Dia itu meluas ke arah distal sebagai processus teledeus radii. Jadi dia meluas ke arah menjauh. Nah, yang ketiga adalah epiphysis distalis. Nah, ciri khasnya tuh lebar dan tebal, teman-teman. Terus pada datarannya menghadap ke ulna atau medial, terdapat suatu lekukan yang disebut incisura ulnaris radii yang akan bersendi dengan circumferentia articularis ulna, membentuk articulatio radio ulnaris distal. Nah, pada ujung distal terdapat dataran sendi yang berbentuk segitiga yang disebut fasies articularis carpa untuk bersendi dengan osa osa karpal membentuk articulatio radiocarpa. Ujung dari epiphysis distalis meluncing yang disebut processus teledeus. Itu mengenai regio antebrachii. Sekarang kita berpindah ke regio manus. Jadi manus atau tangan dapat dibedakan menjadi karpus, pangkal tangan, metakarpus, telapak tangan, dan juga digitimanus atau jari. Telapak tangannya disebut palmar dan si punggungannya disebut dorsum. Nah, ada 3 kelompok tadi, ada osa karpal, osa metakarpal, sama os phalanges. Nah, os karpal itu ada 8, di mana dia terbagi menjadi 8 deretan proksimal dan juga 8 deretan distal. Yang proksimal dulu deh, ada 4. Disingkatnya menjadi SLTP. Pertama, os scapoideum. Itu paling besar, bentuknya kayak perahu. Terus memiliki tuberculum osis scapoidei yang menonjol pada fasies palmaris. Dan bagian lateralnya mengarah ke anterior. Terus yang kedua, L. lunatum. Ciri khasnya berbentuk bulan sabit. Triquetrum. Memiliki 3 sisi, kayak piramid. Terus yang terakhir piriform atau kayak kacang, merupakan tulang sesamoidea di tendon flexor carpi ulnaris dan bersendi dengan permukaan anterior triquetrum. Sementara itu ada deretan distal. Deretan distal itu ada 4 juga. Kita menyingkatnya TTCH, teman-teman. Pertama tuh os trapezium, yaitu multangulomachus berisi 4 tidak beraturan. Terus juga os trapezoidum berisi 4 juga. Terus os capitatum, kapit berarti ada kapitnya. Terus juga os hamatum, ada kait atau hook of hamat. Nah, itu mengenai si pangkal tangan. Terus habis itu ada telapak tangan, ada os metakarpal. Os metakarpal tuh masing-masing terhubung sama satu digitus. Jadi ada 5. Nah, metakarpal 1 itu sama pollex atau ibu jari yang memungkinkan melakukan oposisi reposisi. Sementara metakarpal 2 sampai 5 itu berhubung turut-turut terhubung dengan indeks, digitus medius, digitus annularis, dan juga digitus minimus. Nah,
Itu udah, terus habis itu falanges. Falanges itu adalah tulang-tulang digiti. Nah, falanges itu kalau untuk poleks itu ada dua. Jadi falanges proximalis sama falanges distalis. Sementara yang 4 tulang sisanya itu ada falanges proximal, medius, sama distalis. Itu mengenai apa namanya muskul osa di antebrachidian manus. Kita akan bergerak ke itunya, otot-ototnya atau muskulusnya apa aja sih di antebrachii sama manus. Jadi sebentar teman-teman, di antebrachii itu ada beberapa muskulus ternyata. Yang pertama itu ada di bagian ventral, berfungsi untuk fleksi manus. Ada lamina superficialisnya, itu ada musculus pronator teres, musculus flexor carpi ulnaris, musculus palmaris longus, musculus flexor digitorum superficialis, dan juga musculus flexor carpi radialis. Dia itu berorigo di epicondylus medialis humeri dan diinervasi oleh nervus medianus, kecuali musculus flexor carpi ulnaris itu diinervasi sama nervus ulnaris ya teman-teman. Jadi semuanya itu musculus nervus medianus, sementara si flexor carpi ulnaris itu nervus ulnaris. Terus di bagian profundanya itu ada 3, musculus flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, dan juga pronator quadratus. Nah, diinervasi oleh nervus introosseus anterior atau cabang dari nervus medianus. Dan juga nervus ulnaris untuk bagian ulnar dari flexor digitorum profundus, teman-teman. Nah, itu kan tadi bagian depan. Nah, bagian dorsalnya ada apa aja? Jadi, ini bagian dorsal. Jadi bagian dorsal itu ada lamina superficialnya itu ada 7. Musculus brachioradialis, musculus extensor carpi ulnaris longus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, extensor digiti minimi, extensor carpi ulnaris, dan juga anconeus. Dia berorigo di epicondylus lateralis humeri. Nah, dia diinervasi oleh nervus radialis. Sementara di profundanya, dia tuh ada musculus spinator, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus, terus juga extensor indexis yang juga diinervasi oleh nervus radialis, teman-teman. Itu. Nah, terus otot-otot di manus. Di manus ada otot apa aja sih? Jadi ini pertama tuh ada yang palmar sama dorsal ya, teman-teman. Jadi pertama di manus tuh ada terbagi menjadi 3 muskuli, yaitu muskuli tenaris yang bentuk peninggian eminensia tenaris, dan juga muskuli hipotenaris membentuk peninggian eminensia hipotenaris, dan juga muskuli intermedii manus. Nah, pertama tuh muskuli tenaris. Muskuli tenaris tuh ada 4. Musculus abductor pollicis brevis, flexor pollicis brevis, opponent pollicis, sama adductor pollicis. Nah, semuanya itu diinervasi sama nervus medianus kecuali adductor pollicis. Dia itu diinervasi sama nervus ulnaris. Terus hipotenaris. Hipotenaris itu ada musculus palmaris brevis, abductor digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, opponent digiti minimi, yang mana semuanya itu 4-4-nya diinervasi sama nervus ulnaris. Terus yang terakhir, musculus intermedii manus. Ada lumbrical 1 sama 2, lumbrical 3 sampai 4, terus introssei palmar 1 sampai 3, introssei dorsal 1 sampai 4. Nah, semuanya itu diinervasi oleh nervus ulnaris kecuali lumbrical 1 sama 2, dia diinervasi oleh nervus medianus, teman-teman. Oke, terus apa lagi ya? Nah, artikulasi okubiti. Tadi itu berarti baru sampai itu inervasi muskulus di antebrachii sama ya. Kita bergerak ke articulatio cubiti. Nah, articulatio cubiti itu disusun oleh 3, teman-teman. Pertama, articulatio humero-radialis dibentuk oleh capitulum humeri dan juga fovea articularis capituli radii. Tipe persendian itu globoidea atau dalam bahasa Indonesia itu sendi peluru. Gerakannya itu fleksi, ekstensi. Terus habis itu ada articulatio humero-ulnaris dibentuk oleh trochlea humeri dan incisura trochlearis ulnae. Tipe persendian itu ginglimus atau dalam bahasa Indonesia sendi engsel. Gerakannya fleksi, ekstensi. Terus yang ketiga, articulatio radio-ulnaris proximal dibentuk oleh circumferentia articularis radii, incisura, radialis ulna, dengan tipe persendian itu trochoidea atau pivot joint. Gerakannya itu ada rotasi, pronasi, dan supinasi. Nah, tipe persendiannya itu tritrocognimus yang diperkuat oleh membrana fibrosum capsula articularis anterior et posterior, dan juga ligamen annular radii dan juga ligamen kolateral ulna.
Kelihatan lah ya teman-teman di sini. Nah, terus apa sih ligamennya tadi kayak aku bilang, ada ligamen kolateral radial, ligamentum annular radial, terus juga ligamentum kolateral ulna, sama ada membrana fibrosum. Nah, itu mengenai kinesiologi dari articulatio cubiti. Terus inervasi ekstremitas superior tadi udah aku jelasin ya teman-teman. Banyak banget inervasinya teman-teman. Inervasinya. Oh, ini aku lupa ada sedikit tambahan teman-teman. Jadi di bagian manus itu ada namanya kanalis carpi. Dia itu saluran yang berada pada sulcus carpi yang terbentuk karena gabungan osa karpal yang membentuk arcus dan ditutupi oleh ligamen carpi transversum. Terus strukturnya yang membangun tuh ada lateralnya itu ada os scapoideum sama os trapesium, medialnya ada os possiform dan os triquetrum. Terus di dasarnya itu ada os hamatum sama os capitatum dan juga os trapezoideum. Nah, dia tuh dilewati oleh 4 hal, teman-teman. Pertama, 4 tendo musculoflexor digitorum superficialis, 4 tendo musculus flexor digitorum profundus, terus musculus flexor pollicis longus dan juga nervus medianus. Nah, inervasinya jadi sebenarnya secara umum ya teman-teman, karena kalau misalkan cuma persatuan tuh nggak menyeluruh, jadi aku secara umum aja. Inervasi ekstremal seperti itu didapatkan dari plexus brachialis, yaitu anyaman syaraf dari nervus cervicalis 5 hingga nervus thoracalis 1, yang akan berakhir menjadi 3 fasciculus. Apa aja? Fasciculus lateralis, fasciculus medialis, dan juga fasciculus posterior. Nah, fasciculus lateralis itu tersusun atas nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, dan juga medianus. Sementara fasciculus medialis itu ada nervus thoracalis medialis, cutaneus brachymedialis, cutaneus antebrachymedialis, ulnaris medianus. Sementara posterior ada 2, nervus subscapularis superior dan juga subscapularis inferior. Oke, mungkin itu mengenai apa tadi ekstremitas superior. Mungkin aku lanjutkan ke articulatio genu, tapi sebelum aku lanjut akan aku pause dulu supaya videonya aman. Hai, oke, kita berlanjut lagi. Berikutnya akan kita bahas mengenai articulatio genu. Nah, articulatio genu dilatar belakangi oleh seorang pria yang berusia 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya memekak dan sulit digerakkan. Kita harus diminta menjelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap, terus menjelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu, dan juga anatomi dari os femur. Nah, mungkin yang dialami oleh pasien tersebut adalah penyakit ACL injury, di mana ACL atau anterior cruciatum ligament adalah kondisi klinis di mana terjadinya cedera pada ligamentum cruciatum anterius yang menyebabkan tungkai bagian bawah dapat digeser seperti halnya laci. Nah, apa saja os pembentuknya? Jadi secara umum os pembentuknya ada 3. Pertama ada os femur, terus os fibula, dan juga os tibia. Nah, itu mengenai os pembentuknya. Mengenai detail dari os femur akan saya jelaskan di akhir nanti. Mungkin sedikit gambaran saja mengenai 3 os pembentuk ini. Yang pertama adalah os femur. Os femur. Oh, ini. Jadi di bagian epiphysis distalis itu ada 3 bangunan khusus, yaitu condylus lateralis et medialis berupa tonjolan bulat di sebelah belakang. Penonjolan di atasnya disebut epicondylus lateralis et medialis. Terus condylus medialis et lateralis dan meniscus medialis et lateralis membentuk articulatio meniscofemoralis. Terus bangunan yang kedua adalah fossa intertrochanterica, yaitu dataran berbentuk cekungan di antara condylus lateralis et medialis yang ke arah proksimal dibatasi oleh linea intercondylaris. Kemudian ada facies patellaris ossis femur, di mana dia bersendi dengan facies articularis patella, membentuk articulatio femoropatellaris. Nah, itu mengenai os femur. Berikutnya ada di regio crucis ada os tibia dan juga os fibula, seperti yang saya jelaskan tadi. Di bagian epiphysis proximalis dari os tibia, ada condylus medialis et lateralis. Dia merupakan tonjolan bulat yang akan berartikulasi dengan meniskus atau cartilago interarticularis.
dia berartikulasi dengan meniscus medialis et lateralis yang membentuk articulatio meniscotibialis. Nah, pada bagian belakangnya membentuk fascies articularis superior yang bernama tibiae plateo. Nah, terus juga ada eminentia intercondylaris. Itu penimbunan yang dibentuk karena adanya pelebaran fascies articularis superior, yaitu tuberculum medial et lateralis yang dilekati oleh dilekati oleh meniscus dan ligamentum cruciatum. Ini nih gambarnya yang kayak dua gunung. Kalau kata dokter itu ada yang bilang ini kayak Gunung Merapi dan Sumbing. Jadi dua peninggian. Terus habis itu ada fascies articularis fibularis. Dia bersendi dengan fascies articularis caput fibulae membentuk articulatio tibiofibularis proximalis. Nah, itu kan udah tuh di os tibia. Habis itu ada di os fibula. Ada apa aja? Di epiphysis proximalis os fibula ada caput fibulae. Itu terdapat bagian yang menonjol disebut apex capitis fibulae dan dilekati oleh musculus biceps femoris dan ligamen fibularis collateralis. Nah, terus ada juga kolom fibulae, yaitu bagian leher yang dilalui oleh nervus fibularis communis pada bagian posterolateralnya. Terus juga ada fascies articularis capitis fibulae yang bersendi dengan fascies articularis fibularis os tibiae yang nanti akan membentuk articulation tibiofibularis proximalis. Nah, itu mengenai os pembentuknya. Terus akan kita bahas mengenai ligamen pembentuknya. Ada apa aja sih ligamen pembentuknya? Ligamen pembentuknya yang pertama, ada ligamen meniscofemoral posterius. Terus juga ada ligamen cruciatum anterius. Ada juga ligamen cruciatum posterius. Terus ada juga ligamen collateral tibial dan juga ligamen collateral fibula. Nah, si cruciatum anterius itu biasa kita sebut dengan ACL, sementara cruciatum posterius itu disebut juga PCL. Nah, terus habis itu kalau si sebentar saya lupa. Si ligamen collateral tibial itu nanti akan membentuk ligamen collateral tibial itu akan membentuk si MCL atau medial cruciatum ligamen, dan juga kalau si collateral fibular itu akan membentuk LCL atau lateral cruciatum ligamen. Itu mana ligamen bentuknya. Terus habis itu kita berlanjut ke bursa khasnya. Nah, di regio atau articulatio genu ada beberapa bursa khas. Yang pertama adalah bursa suprapatellaris. Ini yang berada di atas. Dia itu terletak di atas patella, berhubungan erat dengan rongga sendi lutut. Terus berfungsi untuk mengurangi gesekan antar otot quadriceps dan patella saat bergerak. Terus ada juga bursa prepatellaris, yaitu terletak di depan patella, antara kulit dan bagian depan patella, melindungi patella dari trauma langsung dan mengurangi gesekan saat bergerak. Terus juga ada bursa infrapatellaris, yaitu terdiri dua bagian nih. Ada infrapatellaris superficial, terletak di bawah patella, antara kulit dan ligamen patella. Terus ada juga infrapatellaris profunda, itu terletak di permukaan posterior ligamen patella antara permukaan anterior tibia. Di antara permukaan posterior ligamen patella dan permukaan anterior tibia. Nah, ia berfungsi untuk melindungi ligamen patella dan memfasilitasi gerakan lutut. Yang berikutnya ada bursa semimembranosus. Yang mana nih? Bursa semimembranosus itu yang di bawah. Nah, dia tuh terletak di dekat tendon musculus semimembranosus. Terus habis itu dia itu sering berhubungan dengan rongga sendi dan membantu dalam mengurangi gesekan antara tendon dan struktur di sekitarnya. Terus yang kedua ada bursa popliteus. Dia tuh ditemukan di belakang lutut, berhubungan dengan tendon musculus popliteus dan memfasilitasi gerakan lutut dan mengurangi gesekan saat lutut bergerak. Nah, udah mengenai bursa, habis itu kan kita jelaskan mengenai tendon articulatio genu. Ada beberapa tendon. Yang pertama adalah tendon quadriceps. Itu asalnya dari otot quadriceps femoris yang terdiri dari 4 kepala. Itu rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, dan juga vastus intermedius. Kemudian dia tuh melekat pada patella dan berlanjut ke ligamen patella yang terhubung ke tuberositas tibia. Yang kedua ada tendon hamstring, terdiri atas 3 otot, yaitu biceps femoris, semitendinosus, dan juga semimembranosus.
Dia melekat pada bagian belakang tibia dan juga fibula. Terus ada juga tendon popliteus. Dia tuh asalnya dari otot popliteus yang terletak di belakang lutut. Nah, dia tuh melekat pada bagian posterior dari tibia. Nah, sementara yang keempat ada tendon gastrocnemius. Itu otot gastrocnemius yang memiliki dua kepala yang berasal dari femur, dan tendon ini bergabung dengan tendon soleus untuk membentuk tendon Achilles yang melekat pada kulit. Nah, terus cuma tendon ini doang, nggak ada fungsinya. Pastinya ada fungsinya dong masing-masing. Yang pertama tuh tendon quadriceps berfungsi untuk ekstensi lutut dan memungkinkan gerakan seperti berdiri, berjalan, dan berlari. Terus kalau untuk tendon hamstring itu fungsinya untuk fleksi lutut, jadi membantu dalam gerakan rotasi. Nah, kalau popliteus, fungsinya itu untuk memulai fleksi lutut dan membantu dalam rotasi medial dari si tibia saat lutut ditekuk. Sementara gastrocnemius itu sebenarnya perannya lebih ke pergelangan kaki, tapi dia juga berkontribusi pada fleksibilitas lutut saat berjalan dan juga berlari, teman-teman. Oke, terus nah tadi kan udah tuh anatominya udah, ligamentum yang memperkuat udah, sekarang kita tinggal membahas anatomi dari os femur. Nah, anatomi os femur itu mana ya? Oh, ini. Oke. Anatomi dari os femur. Jadi anatomi dari os femur itu tersusun dari tiga bagian. Pertama tuh epifisis proximalis, terus juga ada diaphysis dan juga epifisis distal. Nah, epifisis proximalis itu ada pertama caput ossis femoris. Dia itu bagian kepala os femur yang bersendi dengan acetabulum membentuk articulatio coxae. Bagiannya di atas tempatnya. Terus habis itu ada fovea capitis femoris. Dia itu tempat perlekatan ligamentum teres capitis femoris, teman-teman. Terus ada juga column ossis femoris, yaitu leher dari si os femur. Ada trochanter major, yaitu terdapat di sebelah lateral yang dilekati oleh musculus gluteus medius, musculus gluteus minimus, dan musculus piriformis. Terus ada juga trochanter minor, itu terdapat di sebelah medial, dilekati musculus liposoas. Terus ada juga linea intertrochanterica, yaitu garis di depan yang menghubungkan antara trochanter major dan juga minor. Terus ada crista intertrochanterica, yaitu peninggian kasar, karena ini namanya crista, yang berada di belakang dan menghubungkan antara trochanter major et minor dan dilekati musculus quadratus femoris, teman-teman. Terus ada juga tuberculum quadratum, penonjolan halus yang dilekati musculus gemellus inferior. Ada fossa atau dataran, fossa trochanterica itu dataran yang dilekati musculus gemellus superior dan musculus obturatorius internus. Yang kedua, ada diaphysis. Diaphysis ini terdiri dari 4 bagian. Pertama ada linea aspera, garis yang dibentuk oleh labium lateral et medial oleh musculus adductor dan musculus femoris caput brevis. Yang kedua ada tuberositas glutea, dilekati oleh musculus gluteus maximus. Yang ketiga adalah linea pectinea, atau garis yang dilekati oleh musculus pectineus. Dan ada juga fascies femoralis, yaitu cekungan yang pada posterior os femur yang menjadi dasar dari poplitea. Nah, bagian yang ketiga itu bagian bawah, itu epifisis ditalis. Ada condylus lateralis et medialis, berupa tonjolan bulat di sebelah belakang. Penonjolan di atasnya disebut epicondylus lateralis et medialis. Nah, condylus medialis et lateralis ini kalau bergabung sama meniscus medialis et lateralis akan membentuk articulatio menisco-femoralis. Setelah itu ada juga fossa intertrochanterica, yaitu dataran berbentuk cekungan di antara condylus lateralis et medialis ke arah proksimal dibatasi oleh linea intercondylaris. Terus yang ketiga ada fascia patellaris ossis femur yang bersendi dengan fascia articularis patella. Dia akan membentuk articulatio femoropatellaris. Udah tuh os femur. Terus muskulunya apa aja sih? Nah, muskul di femur tuh ada banyak, teman-teman. Pertama tuh dari regio femur anterior atau bagian depan. Ada musculus iliopsoas yang tersusun atas musculus iliacus dan juga musculus psoas major et minor. Terus juga ada musculus quadriceps yang tersusun atas tadi, yaitu musculus rectus femoris, musculus vastus medialis, musculus vastus lateralis, dan juga musculus vastus intermedius. Nah, terus juga ada musculus sartorius dan juga musculus tensor fascia latae. Terus di regio femur bagian medial atau bagian tengah, ada musculus gracialis, musculus adductor longus, musculus adductor brevis, dan juga musculus adductor manus. Selain itu ada juga musculus obturatorius externus dan juga musculus pectineus. Dan di regio bagian posterior atau belakang ada namanya musculus hamstring, atau musculus bicefemoris yang terbagi atas caput longum dan caput brevis, terus juga musculus semitendoninosus dan juga musculus semimembranosus. Nah, itu semua mengenai
articulatio regio genu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai ilmu yang saya dapatkan mengenai kranium, ekstremitas superior, dan juga ekstremitas inferior. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.